seluruh Pulau Jawa bahkan Sumatera, saya akan hancurkan tesis Imaduddin, dan insya Allah PWI akan kembali kepada tangan saya. Hati-hati, ada sebuah klan, di antaranya klan Ba'aghi ini suka mengklaim-klaim, dan kita jangan sampai tanah ini diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Baik. Walaupun mereka itu menjual nama Rasulullah, karena sebetulnya mereka itu ternyata secara ilmiah bukan cucunya Rasulullah. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah sebuah pergerakan kesadaran dan kepedulian terhadap bangsa, terhadap kesucian duriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini bukanlah sebuah pergerakan untuk berperang secara fisik, tetapi berperang secara akal dan logika serta ilmu pengetahuan. Sedulur TV Al-Waha, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Gus Abbas Biliyahsi pada saat ini sedang melakukan safari dakwah ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Sedulur TV Al-Waha, kita doakan beliau sehat senantiasa dalam melaksanakan safari dakwah pembentukan pengurus-pengurus PWI Laskar Sabilillah di berbagai daerah, dari mulai pembentukan wilayah DPD sampai wilayah di berbagai kabupaten dan provinsi di luar Jawa. Sedulur TV Al-Waha, saat ini beliau bersama tim sedang melakukan safari dakwah ke sana, dari mulai Sumatera sampai kota-kota atau pulau-pulau lainnya. Semoga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah akan terus menyebar sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Sedulur TV Al-Waha, kenapa ini harus diperjuangkan? Karena beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur pernah menyampaikan dalam satu tulisan yang saya masih ingat betul, dalam satu artikel beliau yang pernah saya baca di tahun 1994. Ketika itu saya membaca artikel beliau, ada satu kalimat yang sampai hari ini saya masih ingat, yaitu ada sesuatu yang benar yang harus kita bela. Nah, pada saat ini sesuatu yang benar telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang batalnya nasab Ba'alwi, di mana mereka yang selama ini, selama ratusan tahun kita mengagungkan mereka, menganggap mereka sebagai keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata tertolak, baik secara ilmu nasab, kitab-kitab sezaman, ilmu filologi, sampai ilmu geologi, ilmu biologi. Tes DNA mereka ternyata tidak sambung kepada DNA dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedulur TV Al-Waha, sebelum kita mendengarkan pesan dari Gus Abbas Biliyahsi, ada satu hal yang menarik, di mana Qori Al-Bangladasi itu ya, Qori Al-Banglawi, yang mengaku juga sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu ngomong seperti ini. Dan insya Allah biiznillah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, tesis Imaduddin pasti rungkat. Ya, ingat itu, tesis Imaduddin pasti rungkat. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan seluruh Pulau Jawa bahkan Sumatera, saya akan hancurkan tesis Imaduddin, dan insya Allah PWI akan kembali kepada tangan saya. Ingin merebut PWI, saya jadi ketawa. Benar saya jadi ketawa. Kenapa saya harus ketawa? Insinyur Soekarno, kita flashback ke belakang ke masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno itu adalah yang menggagas dan menciptakan 5 butir Pancasila yang saat ini
kita gunakan sebagai dasar negara, dan Pancasila adalah harga mati yang harus kita perjuangkan. Itu beliau sendirian. Presiden Soekarno menggagas yang namanya Pancasila itu sendirian, dan beliau tidak pernah mengakui bahwa Pancasila adalah ciptaannya. Suatu ketika beliau ditanya oleh salah seorang presiden di luar negeri, itu ditanya, siapa yang bikin Pancasila? Nah, Presiden Soekarno pada saat itu nggak mengakui bahwa Pancasila itu bikinan Soekarno. Beliau, Presiden Soekarno yang pertama kali ini mengakui bahwa saya hanya menggali apa yang ada di dalam Nusantara. Maka ketemulah lima berlian utama, yaitu Pancasila. Beliau tidak mengakui sebagai pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, meskipun beliaulah yang membaca teks proklamasi sedulur Tipiawaha. Nah, tetapi hari ini ada orang-orang, segelintir orang, salah satunya adalah Qori Al-Banglawi itu ya, yang ternyata DNA-nya justru orang Bangladesh, bukan orang Arab, tapi mengaku sebagai zuriyah Rasulullah saat ini. Dia mengaku bahwa dialah yang mendirikan PWI Laskar Sabilillah dan dia akan merebut PWI. Ini saya tidak habis pikir, benar? Menurut Anda bagaimana? Coba berikan komennya di video di bawah video ini. Berikan komen dan jangan lupa subscribe serta like-nya sedulur. Karena si Qori ini berusaha berkoar-koar akan merebut PWI Laskar Sabilillah. Dia mengklaim bahwa dialah yang mendirikan PWI Laskar Sabilillah. Kalau saya bilang, naudzubillah, summa naudzubillah, astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana menurut Anda sedulur Tipiawaha? Qori mau merebut PWI LS yang dia klaim sebagai pendirinya. Sementara orang yang pertama mendirikan Republik Indonesia ini, yang menjadi presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno, tidak pernah mengklaim dirinya lah yang menciptakan atau yang membentuk atau yang mendirikan negara Republik Indonesia ini. Nah, dulur Tipiawaha, sambil Anda memberikan komen atas apa yang akan dilakukan oleh Qori ini, kita dengarkan pesan dari Gus Abbas Pilih-Yahsi dalam perjalanan safari dakwahnya di luar Pulau Jawa. Ini dia sedulur Tipiawaha. Mampir dalam perjalanan menuju Tebo, Jambi. Masih perjalanan ya Yed ya? Perjalanan lintas Para pejuang PWI Laskar Sabilillah dan rakyat seluruh Nusantara, jangan merasa capek, jangan merasa bosan, jangan merasa capek, jangan merasa takut dalam pembelaan terhadap bangsa dan negara ini yang telah diperjuangkan oleh leluhur kita beratus-ratus tahun dengan mengorbankan jiwa dan darah ini. Mari kita beresi semuanya. Kita tidak niat memusuhi siapapun, kita tidak niat benci kepada siapa. Kita hanya berniat untuk merawat tanah Sumatera, tanah Jawa, tanah Kalimantan, tanah Sulawesi dan Maluku, dan tanah Nusantara ini yang telah diamanatkan kepada kita sebagai anak cucunya untuk meneruskan memegang amat mustika teguh. Jangan sampai dikuasai oleh orang, dan jangan sampai juga dibelokkan sejarahnya, dikubur sehingga leluhur-leluhur kita tidak muncul, tidak pernah disebutkan oleh anak generasi kita nanti yang akan datang. Jangan merasa capek, jangan merasa lelah, jangan mundur. Ini tanah harus kita rawat. Indonesia adalah amanat dari pedang bumi. Maka jangan merasa bosan. Dimanapun, kapanpun kita telusuri, kita ajak semuanya, rakyat seluruh Indonesia dan sahabat. Mari kita rawat dan kita bentengi patok-patok di seluruh Indonesia ini, supaya anak cucu kita kelak jangan terjadi seperti halnya orang kehilangan sejarah. Amin. Seperti yang terjadi di Palestina ini. Amin. Maka dari itu mari kita semuanya, dan PWI Laskar Sabilillah ini hanya untuk mendampingi, untuk banyak sekali pembelokan di tanah Sumatera juga banyak ya. Seperti yang terjadi di Jambi, terjadi yang di Riau, terjadi di mana-mana, dari
nasabnya, kesultanan dan makam masih Arab. Dan ini perlu keberanian, perlu ketekunan, perlu kesabaran, yang ikhlas, yang sabar. Jangan menuntut apa-apa, jangan mencari apa-apa kecuali hanya berkhidmat kepada leluhur, kepada bangsa, dan khususnya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik. Berarti ini hari kelima ya Yai kita safari di Sumatera. Masuk ke hutan-hutan, Iya. kita jalan, Ya. kita juga kadang-kadang kesulitan air, kesulitan makan. Tapi Demi alhamdulillah perjuangan. semuanya demi perjuangan para pejuang-pejuang yang ada di Jambi, yang ada di Bengkulu ini sangat luar biasa. Perjuangan tanpa batas ya. Kemarin juga kita harus baru mengunjungi adalah perkebunan teh. Ada beberapa hasil-hasil kemarin itu saya sangat bangga. Mudah-mudahan semuanya adalah bisa dirawat oleh kita semua lah. Yang penting kita jangan sampai lupa leluhur bahwa Nusantara adalah milik kita. Nusantara adalah diperjuangkan oleh leluhur kita. Hati-hati, ada sebuah klan, di antaranya klan Ba'ali ini suka mengklaim-klaim, dan kita jangan sampai tanah ini diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Baik. Walaupun mereka itu menjual nama Rasulullah, karena sebetulnya mereka itu ternyata secara ilmiah bukan cucu Rasulullah. Baik. Sehat-sehat Kiai, tetap semangat. Berlanjut kita ke Panglima. Bagaimana perjalanan kita safari PWLS di Sumatera, khususnya di Bengkulu dan Jambi? Apa aja perjalanan kita, Said? Oke, siap. Assalamualaikum, salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam nama budaya. Alhamdulillah kemarin kita acara titik lokasi pertama acara PWLS di Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu. Dari bandara kurang lebih 6 jam kita ke lokasi pertama, dan sekarang ini untuk titik kedua kemarin di Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, masih Bengkulu, itu kurang lebih 5 jam juga. Berapa? 425 kilometer. melewati hutan. Sekarang kita di Jambi. Dari Bengkulu ke Jambi ini kita perjalanan kurang lebih memakan waktu 10 jam. Habis dari sini kita nanti beres acara ini, hari ini juga kita langsung ke Sijunjung. Ke Sijunjung berarti wilayah Sumbar. Dan saya sangat salut untuk Ketua Umum kita Arif Abbas, dan juga ada Sekjen di sini, dan ada saya. Alhamdulillah minta doanya semangat, tetap sehat, lancar, berkah tidak ada halangan apapun. Dimanapun saudara kita Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia tetap semangat, karena ketua kita pun tetap semangat. Beliau tidak merasakan capek, tidak merasakan sakit, apapun bentuknya, untuk umat beliau selalu jalan dan selalu siap sedia. Kita sebagai anggota beliau, murid beliau, harus tetap semangat. Tetap salam satu komando. Salam satu komando. Baik, terima kasih. Baik, saudara-saudara seluruh PWLS Nusantara, insya Allah makin hari PWLS semakin menyebar ke seluruh pelosok di Nusantara. Kemarin kita sudah pelantikan 3 kabupaten dan 1 provinsi. Sekarang menuju lagi ke kabupaten di daerah Jambi. Dan demikian kita doakan perjuangan tanpa batas. Semoga sehat selalu. Amin. Menuju Jambi. Perjalanan lagi. Nah, sedulur TPLH, dari apa yang disampaikan oleh beliau Gus Abbas Biliyahsi ini, kita harus memahami bahwa ada sesuatu yang benar yang harus kita perjuangkan dengan seluruh kekuatan kita, dengan daya upaya kita, karena ini adalah tanggung jawab sebagai muslim dan tanggung jawab sebagai bangsa. Jangan hanya diam. Anda semuanya, apapun punya kemampuan, gunakan untuk membela Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjaga kesucian dzurriyyah Rasulullah, dan menjaga bangsa ini. Saya sendiri, saya tidak peduli orang mau ngomong apa tentang apa yang sedang saya lakukan. Karena apa? Yang saya lakukan ini adalah untuk 50, 100, ratusan tahun ke depan. Jangan sampai anak cucu kita kelak menjadi budak-budak kembali seperti nenek moyang kita yang selama ratusan tahun menjadi budak-budak dari para penjajah.
adanya pembelokan sejarah, adanya klaim-klaim makam palsu dan lain sebagainya, itu adalah sebuah modus upaya untuk menciptakan bahwa Indonesia ini suatu saat akan diambil alih oleh mereka. Mereka yang sedang mengklaim bahwa Indonesia ini milik mereka, belum tentu mereka akan menikmatinya, tetapi mereka juga sedang memperjuangkan anak cucu mereka, supaya anak cucu mereka nantinya bisa merebut negara ini. Jadi yang kita perjuangkan hari ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk ratusan tahun yang akan datang. Sedulur di Pialoha, saya mengajak Anda semuanya, mari bersama-sama bergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Apapun yang Anda mampu, apapun yang Anda miliki, apapun yang Anda bisa, lakukanlah demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, demi terciptanya kemerdekaan yang hakiki, yang tidak akan pernah lagi terjajah oleh bangsa lain. Karena tidak tertutup kemungkinan kalau kita tidak bergerak hari ini, bangsa ini, bangsa Nusantara ini akan kembali terjajah pada saatnya nanti. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.